Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yunda Ar-Rahman, kembali lagi bersama saya Vika Velika di podcast Yunda. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Vika Velika di sini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang insya Allah solihah. Beliau merupakan Ketua Bidang Kemuslimahan Yunda Ar-Rahman Teknokrat. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Kak Vika? Alhamdulillah baik banget. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya Kak Vika memperkenalkan saya sebagai Ketua Bidang Kemuslimahan dan sekretarisnya adalah beliau sendiri, Kak Vika sendiri. Iya, gitu. benar banget. Jadi saya merupakan Sekretaris Bidang Kemuslimahan Yunda Ar-Rahman. Oke. Oke, Kak Yuli, di sini berhubung ada Kak Yuli, hari ini kan kita ada perayaan IHSD, Oke, International Hijab Solidarity Day. Iya, betul banget. Oke, Kak Yuli, jujur aku belum paham banget tentang IHSD ini gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah juga belum paham ya tentang IHSD gitu kan. Nah, mumpung ada Kak Yuli gitu kan, kita mau tanya-tanya banyak nih Kak tentang IHSD, boleh? Tanya dikit aja ya. Oke, tanya dikit. Oke, mungkin jawabannya ya yang boleh banyak ya, pertanyaannya sedikit. Oke, Kak Yuli, aku mau tanya nih, IHSD itu apa sih gitu? Oke, International Hijab Solidarity Day Iya. atau yang biasa kita singkat IHSD ya Kak. Iya. Yang Kak Vika sebut sebelumnya. Hari ini 4 September 2022 kita memperingati IHSD, yaitu International Hijab Solidarity Day. Nah, IHSD ini adalah momen muslimah di berbagai negara untuk mengampanyakan hijab di dunia. Oke, IHSD. Keren banget ya Kak, ini Iya. luar biasa banget gitu kan. Oke, aku mau tahu nih, IHSD itu pelopornya gitu kok. Pendirinya yang pertama kali itu siapa sih? Negara mana sih gitu Kak? Karena Yes. kan ini internasional ya. Betul. Siapa sih yang pertama menciptakan IHSD? Oke, International Hijab Solidarity Day lahir di konferensi Inggris, London pada tahun 2004. Kira-kira udah 18 tahun yang lalu. Udah tua ya Iya. umurnya IHSD. Seumuran kita ini ya. Lebih tua kita kayaknya. Iya. Jadi IHSD ini diprakarsai oleh 4 negara, teman-teman. Jadi ada Prancis, Jerman, Tunisia, dan Turki. Karena mereka ini sama-sama mempunyai kesulitan atau diintimidasi jika muslimahnya berhijab. Oke. Akhirnya bersama-sama mereka menekankan di kata solidarity atau solidaritas, yaitu rasa senasib atau rasa setia kawan. Oke. Setia kawan karena dilarang tadi ya. Iya, Kak, benar. berhijab, Jadi intimidasi. Iya, bener banget nih Kak Vika. Karena pemerintah di Inggris itu sendiri sangat melarang untuk berhijab. Mereka itu melarang untuk kita tuh menggunakan simbol keagamaan. Oke. Simbol agama Islam kan untuk Muslim ya berhijab ya. Tapi untuk simbol itu dilarang untuk di Inggris, sama dengan Prancis. Prancis juga begitu. Nah, jika kita ingin sekolah atau kita kuliah, kita harus melepas hijab. Karena jika bersekolah itu tidak boleh menggunakan hijab. Nah, pada pemerintah Inggris sendiri, hijab itu dilarang. Bahkan pemerintah Inggris itu melarang untuk menggunakan simbol keagamaan. Oke. Simbol agama kita, Islam itu pasti hijab ya Kak, untuk kita betul. muslimah. Tapi itu dilarang untuk negara Inggris. Nah, selanjutnya sama nih di Prancis. Prancis juga melarang jika kita ingin bersekolah atau kita kuliah tapi menggunakan hijab. Jadi kalau misalnya Kak Vika nih mau kuliah, harus lepas jilbab dulu di sana. Nah, itu sama dengan di Turki. Kalau Turki itu beda lagi. Kalau misalnya kita berhijab, kita nggak bisa mendapatkan perawatan medis. Oke. Tapi kan kita pasti ada waktunya kita sakit ya. Nah, tapi kita nggak bisa. Kalau misalnya kamu berhijab, kamu nggak bisa ditangani dokter, nggak bisa masuk rumah sakit gitu. Beda lagi di Tunisia Kak, lebih parah lagi. Kalau misalnya kita berhijab, kita bakal disiksa. Oh, Dan bisa kita tuh dimasukkan ke dalam penjara oke. gitu. Nah, akhirnya karena rasa-rasa itu, mereka tuh membuat masyarakat geram ya. Padahal kan hijab ini kita pakai sendiri, kita nggak merugikan orang lain. benar-benar. Ini kan hanya untuk diri kita gitu. Tapi kenapa pemerintah itu sampai sekejam itu melarang gitu? Nah, akhirnya mereka ini melakukan aksi protes yang membuat pemerintah itu panik. Aduh, karena panik tadi, Iya. akhirnya dibuatlah di konferensi Inggris Oke. pada 4 September 2004. Oke, konferensi pasti melibatkan banyak orang Iya, ya. betul. Nah, yang terlibat di konferensi sendiri itu berapa sih jumlahnya gitu? Oke, kalau delegasinya ada 300 delegasi Oke. dari 102 organisasi yang ada di Inggris sendiri dan 35 negara lainnya. Oke. Nah, ini nih dari tadi aku mau nanya nih ya. Iya. Tadi kan masalah pelarangan hijab, diintimidasi, nggak dapat perawatan medis tadi itu ya Kak ya. Seperti penjelasan Kak Yuli tadi, karena memang ketika kita berhijab kan kita nggak merugikan orang lain Iya, gitu betul. loh. Nah, dari 4 negara ini gitu kan,
yang melarang muslimah itu untuk berhijab. Sebenarnya apa sih hal-hal yang menjadi faktor, hal-hal yang mendasari negara-negara ini melarang muslimah itu untuk berhijab gitu Kak? Padahal kan nggak merugikan orang lain gitu. Betul. Nah, karena mungkin itu beda ya Kak, itu kan negara-negara barat. Beda dengan negara kita Indonesia yang memang mayoritasnya beragama muslim. Pasti kita mendukung jika ingin menggunakan hijab. Nah, karena kan mereka ini nggak mau loh Islam itu menguasai di negara-negara mereka. Akhirnya mereka melakukan pelarangan-pelarangan itu untuk muslimah. Tapi kabar baiknya dari konferensi Inggris itu dapatlah hasil bahwa muslimah bisa menggunakan hijab di tempat umum. Oke, dari IHSD ini berarti mendukung muslimah ya. Jadi negara-negara yang sebelumnya melarang itu semuanya sudah memperbolehkan muslimah untuk berhijab atau masih ada yang tetap melarang? Nah, kalau misalnya itu kembali ke negara masing-masing ya Kak, karena kan itu hanya 300 delegasi dari Inggris dan 35 negara lainnya yang di kesempatan itu mereka sudah sepakat bahwa boleh menggunakan hijab, dan akhirnya dibentuklah Hari Internasional Hijab Solidarity Day, diperingati tiap 4 September 2022 hari ini gitu. Tapi ya negara yang nggak ikut mereka tetap bilang kalau misalnya hijab ini nggak boleh di negaranya. Makanya kita butuh IHSD ini sebagai kita mendukung teman-teman kita yang lain yang belum mendapatkan dukungan dari negaranya untuk berhijab, dan kita juga menyemangati kalian itu nggak sendiri muslimah, kami ini di sini untuk mendukung kalian. Jadi nggak usah takut untuk menggunakan hijab di tempat umum. Kita ini sudah ada International Hijab Solidarity Day gitu. Oke, begitu ya Kak. 4 September 2022 hari ini banget ya gitu. Nah, untuk kemuslimahan Yunda Ar-Rahman sendiri ketika adanya IHSD ini melakukan kegiatan apa sih? Oke, biasanya kita identik dengan membagi-bagikan hijab atau membantu teman kita yang belum berhijab. Jadi kita, oh ya ini hijab, jadi kita membuatkan permisalan-permisalan nih Kak, kayak yang biasa kita temui kan permen yang dibungkus dan tidak dibungkus, kira-kira yang lebih dipilih yang mana gitu. Jadi kan secara rasional mereka bisa berpikir baik tentang hijab itu. Jadi jika mereka bersedia, kita akan membantu mereka untuk mengenakan hijab. Jadi, dan itu sasarannya nggak cuma hanya di kampus kita, teknokrat, dan kita juga bisa membagikan di panti-panti yang menurut kita mereka tuh membutuhkan kita loh untuk mensupport mereka gitu. Ya, jadi mencari tempat-tempat yang memang muslimah itu benar-benar membutuhkan betul, yang mungkin belum berhijab atau yang baru belajar berhijab gitu. Oke, bahas masalah hijab pasti berkaitan dengan kecantikan, inner beauty, outer beauty gitu kan. Nah, kalau masalah hijab ini kan pasti udah termaktub ya dalam Al-Quran gitu kan. Kita diperintahkan untuk berhijab, menutup aurat gitu kan. Nah, menurut Kak Yuli, hijab yang sempurna sendiri itu seperti apa sih menurut pandangan Kak Yuli sendiri gitu? Bismillah ya Kak, semoga nggak salah. Ya, hijab yang benar itu ya sudah menutup dada, tidak transparan pastinya, dan juga tidak punuk unta. Karena kan biasanya kita udah jilbabnya sudah lebar, tapi ikat rambutnya tinggi banget gitu. Itu kan ya semoga ya kita bisa menyederhanakan hijab. Jadi hijab itu nggak perlu yang ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita untuk membuat model samping kiri, samping kanan, selagi itu menutup dada, terus jilbabnya juga tebal gitu ya, tidak transparan gitu. Oke, ya banyak juga kan muslimah sekarang yang memang berhijab gitu kan, tapi bisa dikatakan belum sempurna. Gitu. Jadi dari masih proses belajar ya Kak. Dari IHSD ini mengkampanyekan bahwa memang menutup aurat yang sempurna itu seperti ini. Luar biasa sekali IHSD ini ya. Oke, tadi kan kakak membagi-bagikan hijab gitu kan Yunda. Tapi kan 2 tahun yang lalu itu kan ada pandemi Kak, di mana kegiatan kita tuh dibatasi gitu kan, ruang gerak kita tuh terbatas gitu loh, kita harus isolasi mandiri gitu ya kan. Nah, ketika adanya pandemi, perayaan IHSD dari Yunda Ar-Rahman sendiri tuh terganggu nggak sih Kak? Iya, betul. Terganggu banget ya Kak ya. Jadi ya bukan hanya IHSD tentunya, negara kita pun terganggu adanya corona. Nah, tapi kita jangan sampai stuck di situ-situ aja. Jadi kita bisa ambil sisi positif dari corona. Nah, di IHSD 2 tahun terakhir kita mengadakan Great Muslimah Training. Jadi kita mengumpulkan muslimah-muslimah yang ingin membahas tentang hijab atau mengkaji lagi tentang hijab di suatu Zoom meeting. Nah, jadi dengan adanya teknologi dan juga relasi, kita bisa berkumpul nggak cuma yang ada di teknokrat nih, nggak cuma yang ada di Lampung nih, kita bisa berkumpul dengan mereka yang ada di Kalimantan, Surabaya, dan bisa jadi kita bisa berkumpul dengan mereka yang di
negara lain gitu. Oke, itu benar-benar kayak bahas seputar hijab gitu Kak, mengadakan kajian seminar seperti itu. Oke, jadi benar-benar nggak menghambat ya, tetap ada cara lain gitu walaupun kita ada di rumah gitu kan. Nah untuk tahun ini nih, tahun ini 2022 gitu kan, Yunda Ar-Rahman ingin mengadakan apa? Sama seperti ketika ada pandemi kah atau yang sebelumnya ketika kita masih sebelum pandemi gitu loh, masih dibebaskan gitu? Insya Allah kita sudah sedikit terbebas ya Kak ya dari corona. Kita pun nggak pakai masker hari ini. Nah tapi mungkin sasaran kita ke di sini dulu nih, internal dulu. Jadi kita bakal membagikan hijab lagi, buka stand. Kita buka stand nih di tanggal 19 sampai 21 September insya Allah. Nah kita buka stand, muslimah-muslimah atau teman-teman yang ingin bergabung bisa konsultasi tentang hijab atau tentang apapun. Nah, jika mereka berkenan, jika mereka ingin, mereka bisa mengambil feedback dari kita, yaitu hijab-hijab gitu, yang telah kita sediakan. Dan nggak cuma hijab sih, nanti pasti ada gamis, kaos kaki dan lainnya. Pasti banyak banget teman-teman yang pengen nih mampir ke standnya ya Yunda Ar-Rahman. Nanti buka standnya di mana Kak kira-kira? Insya Allah di depan GSG ya Kak ya. Di depan GSG kampus. Nah terus yang menyediakan hijab, terus gamis, apa tadi, handshock juga ya? Itu dari Yunda Ar-Rahman sendiri? Membuka open donasi. Open donasi ya. Mungkin teman-teman di rumah yang mau ikut open donasi boleh ya Kak ya? Iya, ditunggu ya Untuk teman-teman di rumah yang mau ikut donasi ya, ikut berkontribusi dalam perayaan IHSD ini, boleh banget mengirimkan donasi terbaiknya, hijab terbaiknya, gamis terbaiknya, apalagi Kak? Handshock ya, kaos kaki boleh banget, atau dalam bentuk uang tunai juga boleh. Tunai juga boleh banget gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya mau ikut donasi bisa menghubungi kontak yang ada di bawah sini ya teman-teman. Dan insya Allah kita akan bantu menyalurkan itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan ya Kak. Jadi jangan khawatir kalau nanti nggak tersampaikan gitu loh. Insya Allah niat baik teman-teman udah dicatat sama Allah gitu ya. Mungkin cukup itu saja ya Kak ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Aku mohon maaf kalau misalnya banyak salah. Aku juga mohon maaf kalau bilangnya kurang sesuai jawabannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita ketemu tiap hari bukannya Kak Vika? Tapi kan di sama podcast teman-teman ini nggak tiap hari, dan sama teman-teman juga nggak tiap hari gitu. Semoga nanti kita ketemu lagi di hari selanjutnya dan membahas hari peringatan lainnya ya. Hari peringatan yang lain dengan materi yang luar biasa. Buat teman-teman, aku mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah aku mohon ampun. Aku dan Kak Yuli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.